Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, dan malam. Perkenalkan, kami kelompok 6 di sini akan menjelaskan hasil proyek UAS AVDTO kami yang mengenai analisis visualisasi data, mengenai visualisasi jurnal yang kami pilih yaitu Visualization and Analysis in Bank Direct Marketing Prediction. Sebelum lebih jauh, perkenalkan di sini ya, satu kelompok terdiri dari 2 orang, yaitu saya sendiri, yaitu Rehan Elvin Maulana dengan NIM akhir 069 dan rekan saya. Christian Abraputra dengan NIM akhir 023. Oke, di sini langsung saja menuju latar belakang. Pemasaran langsung perbankan bertujuan untuk meningkatkan hubungan positif antara pemangku kepentingan atau stakeholder melalui proses interaktif dengan fokus pada peningkatan tingkat respon dalam kampanye promosi langsung. Teknik sampling digunakan untuk menangani data yang tidak seimbang, meningkatkan akurasi prediksi dalam pembelajaran mesin. Visualisasi data juga merupakan kunci bagi para pengambil keputusan untuk mengekstrak bahasan dari data, membantu mengidentifikasi tren dan memfasilitasi bahasa bisnis yang baru. Dengan ini akan memperlihatkan teknik visualisasi dalam mengklasifikasikan dataset yang tidak seimbang dan memiliki tujuan untuk memprediksi langganan klien terhadap deposito berjangka dari sebuah lembaga perbankan di Portugal. Paper ini mencakup tinjauan literatur, metode sampling, rincian dataset, dan perbandingan klasifikasi untuk prediksi akhir. Nah, untuk riset metodenya di sini kami ada 2 hal yang sangat penting, yaitu random forest sebagai algoritma pembelajaran yang terawasi yang digunakan untuk klasifikasi maupun regresi. Algoritma ini membedakan dari pohon keputusan oleh proses acak dalam menentukan simpul akar untuk membagi fitur-fiturnya. Random forest juga sangat efisien dalam menangani nilai-nilai yang hilang, namun kelemahan mungkin muncul dalam bentuk overfitting kecuali jumlah pohon yang memadai dihasilkan untuk meningkatkan akurasi prediksi. Sedangkan di sini kami ada teknik smooth. Nah, dikarenakan dataset yang kami miliki sangat imbalance, sehingga kita perlu melakukan mitigasi dari imbalance datanya dengan teknik smooth. Smooth adalah sebuah teknik oversampling yang digunakan untuk memproses data untuk mengatasi ketidakseimbangan kelas pada tugas klasifikasi. Masalah ketidakseimbangan kelas terjadi ketika jumlah sampel dalam satu kelas jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kelas lainnya, yang dapat mengakibatkan model mesin learning cenderung memiliki kinerja buruk dalam mengidentifikasi kelas minoritas. Oke, selanjutnya adalah metodologi dari penelitian ini. Yang pertama adalah memahami data, selanjutnya ada pre-processing, kemudian ada data exploration, data modeling, dan terakhir adalah analisis dan diskusi. Oke, dari jurnal yang pada jurnal ini menggunakan data yang nilainya unik kurang dari 6 sehingga menggunakan 7 atribut yang merupakan kategorikal. Data sendiri terdiri dari 4.521 record dan terdapat 17 fitur yang mana satu fitur sebagai variabel output. Oke, di sini dapat kita lihat correlation matrix dari semua variabel yang ada, dan di sini juga terlihat tidak ada variabel yang memiliki korelasi yang kuat di antara satu sama lain. Semuanya cenderung memiliki korelasi yang lemah, mendekati nol semua. Nah, untuk eh, di sini kami akan membagi datanya menjadi 3, yaitu dengan tes size yang pertama adalah dengan tes size 30, 70, 20, 80, dan juga 40, 60. Oke, di sini ada hasilnya. Jadi kami menggunakan total 18 skema yang berbeda. Jadi ada semua splitting data, ada 3 splitting data, kemudian ada 2 penggunaan dan tidak menggunakan smooth, kemudian juga ada 3 parameter random forest yang berbeda. Dan di sini kita bisa lihat yang paling yang pertama ini adalah tabel yang tidak menggunakan smooth. Jadi di sini setiap skemanya tidak menggunakan smooth, ada yang data testing 60-40, kemudian data training dan 60-40, kemudian dengan N estimator 100 dan max depth non. Kemudian ada juga yang 70-30 dengan estimator 200 dan max depth 20. Kemudian ada juga yang 80-20 dengan estimator 300 dan max depth 30. Dan di sini juga dapat kita lihat yang paling tinggi merupakan yang paling bawah, yaitu dengan data training 80 dan testing 20% dengan estimator 300 dan max depth 30.
Ini tanpa smoke. Nah, untuk yang apa dengan smooth untuk memproses imbalance data, di sini bisa kita lihat bahwa parameter dari random forest-nya juga kami menggunakan sama, yaitu dengan NS estimatornya 100 dan juga max step-nya 0, 20, 30, NN estimatornya 100, 200, 300. Untuk pembagian datanya juga kami masih sama seperti sebelumnya, tanpa yaitu tanpa smooth itu 60 40 70 70 30 80 20. Di sini bisa kita lihat bahwa hasil yang paling tinggi akurasinya adalah tabel yang paling bawah, yaitu dengan splitting data 80 20 dengan parameter estimator 300 dan max step-nya 30. Selanjutnya kita bisa dapat melihat visualisasinya sehingga dapat mempermudah kita melihat, tidak melihat tabel saja. Di sini dari apa namanya sumbu horizontal kita dapat melihat skemanya. Ini adalah skema yang tanpa smooth. Kemudian di sumbu vertikal kita dapat melihat eh, berapa persen akurasi precision dan recall-nya. Di sini juga sudah terbagi menjadi beberapa warna yang berbeda-beda sesuai dengan hasil evaluasinya itu akurasi precision dan recall. Nah, di sini juga dapat kita lihat yang paling tinggi memiliki 89,89% akurasi itu adalah skema yang terakhir, skema training testing 80 20, kemudian estimator 300 dan max depth 30. Ini juga tanpa menggunakan smooth. Nah, untuk selanjutnya adalah visualisasi dengan smooth, yang mana bisa kita lihat bahwa grafiknya naik dari kiri ke kanan, dengan hasil yang paling tinggi yaitu yang paling kanan dengan yaitu skema 80 20 dengan parameter estimator 300 dan max step 30, yang mana menyentuh angka 86,44% akurasi. Selanjutnya kami membandingkan dua hasil yang berbeda tadi dari penggunaan smooth dan tanpa penggunaan smooth yang terbaik. Jadi 80% 20% dan juga dengan NS Meter 300 dan juga Max Step 30. Dan hasilnya tanpa menggunakan smooth jauh lebih tinggi daripada yang menggunakan smooth dengan akurasi tanpa smooth itu sekitar 89,89% dan menggunakan smooth itu hanya 86,42%. Nah, untuk konklusinya sendiri pada pengimplementasian yang kami coba, hasilnya hampir sama dengan penelitian, yang mana hasil menunjukkan bahwa random forest tanpa smooth teknik dengan parameter N estimator 300 dan juga max depth 30 memiliki hasil akurasi yang lebih tinggi dan dengan nilai akurasi 89,89% lebih tinggi daripada skema lainnya. Sedangkan untuk precision menyentuh angka 88,09%, recall 89,89%, dan advanced score 88%. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya dan juga perhatiannya. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.